Sebelumnya gue nggak pernah denger ya kalau kita tuh mainin kembang pada saat mau penguburan. Hah? Itu bisa digangguin sama si jasad yang mau dikubur. Kembang? Ada Kembang di bagian mana nih? kembang apa istilahnya, ronce di apa namanya, keranda. Keranda. Kan ada kembang kantilnya tuh. Oh. Sebenarnya gue gak pernah denger memang sih. Jadi ada tetangga gue nih dulu cerita. Dia dari Lampung, merantau lah, ngontrak sekitar rumah gue gitu loh. Waktu dia di Lampung, pada saat dia masih remaja, dia dengar tetangganya meninggal. Tetangga itu kebetulan hubungannya dekat sama keluarganya gitu. Jadi begitu dengar meninggal, takziah keluarga ke sana gitu, bantu sampai proses pemakaman. Pas di pemakamannya? Sebelum, nih masih di rumah nih, masih disemayamkan. Prosesi kan, sholat, kafan, sampai akhirnya keranda masuk, termasuk kembang-kembang hiasnya itu. Iya. Itu loh. Karena nunggu proses pemberangkatan jenazah ke makam, ini tetangga gue iseng tuh ada bunga kantilnya yang jatuh, sambil nunggu gitu, dipetil-petil tuh. Itu bunga melati yang masih kuncup itu kantil, kan? iya. Terus konon si mendiang almarhum nih meninggalnya menurut orang-orang situ karena karena tumbal. Itu menurut cerita masyarakat situ ya. Menurut dia gitu, katanya dia meninggal karena tumbal, karena dia matinya tuh bangunannya roboh nimpa dia gitu. Jadi dia kerja di konstruksi apa gimana? Iya, dia kerja di jembatan lah. Waktu itu konstruksi jembatan. Ketika ngecor, kayak belum kering gitu, dia kerubuhan. Nah, kecelakaan lah, dia dibawa ke rumah sakit, nggak ketolong, meninggal. Warga sih ya yang menyimpulkan bahwa dia itu katanya jadi tumbal proyek pembangunan itu. Iya, terlalu pendek sih mikirnya. Iya. Tapi itu pemikiran warga setempat, tumbal. Gitu. Padahal kan bisa jadi aja emang bener-bener kecelakaan gitu. Ya akhirnya, udah setelah itu akhirnya keranda dibawa ke pemakaman seperti biasa lah sama warga, naik ambulan. Proses pemakaman wajar lah. Udah selesai pemakaman, tetangga gue pulang istirahat dong, karena nanti malam tuh rencananya mau ada apa sih istilahnya? Tahlilan sih ya, tahlilan 1 hari gitu. Dia setelah istirahat habis isya dia kumpul lagi ikut tahlilan gitu. Setelah pulang tahlilan pun dia masih ngobrol-ngobrol sama keluarganya kan, masih berduka gitu, ditemenin gitu kan. Sampai akhirnya udah menjelang tengah malam nih, tetangga gue tuh katanya capek, dia pulang. Nah, pada saat perjalanan pulang ini dia ngerasa kayak ada sesuatu deh yang ngikutin. Atau mungkin perasaan dia doang gitu, menurut dia gitu. Perasaan gue aja ya gitu. Udah, masuk sampai kamar, dia tidur tuh. Ketika dia tidur, dia mulai gelisah. Terus dia keinget, kayak tadi siang gue tuh main bunga kantil itu loh. Jadi dia pikirannya udah keracunan sama ininya dia sendiri gitu ya. Itu udahlah, gue nggak mau pikirin gitu. Akhirnya berusaha tidur. Dia baru mau merem, dia lupa tutup jendela tuh kan. Kayak di jendela tuh si almarhum dateng.
Nongol gitu di jendela gitu ya. nongol sekilas gitu, tapi dalam kondisi kafan. Oh, poci. Poci. Itu dia dia bangun langsung kaget. Dia setengah merem tuh, dia melek. Oh kok apa gua ini doang nih? Halusinasi nih. Halusinasi karena gua parno. Iya. Gitu. Dia berusaha tidur lagi tuh. Nah, kemunculan yang kedua menurut gua ya lebih ekstrim. Kalau tadi kondisi kan di luar kamar, di luar rumah gitu. Lebih ekstrim. Jadi di ujung pojokan kamarnya tuh itu jelas banget kata dia. Jelas banget itu, katakanlah si almarhum itu Pak Kusno ya katakan. Itu Pak Kusno hadir dalam wujud kain kafan di sudut kamarnya dia, persis di kakinya dia, di pojokan gitu loh. Waduh. Dan dia teriak-teriak malam itu. Terus begitu dia teriak-teriak tuh, doi si pocinya ngapain reaksinya? Diam aja, Diam aja. coba ngeliatin. Dia teriak-teriak sejadi-jadinya, dia tutupan selimut gitu. Terus dia buka lagi, ya udah nggak ada. Oke. Nah, gue juga nggak ngerti ya, ini ada hubungannya dengan omongan warga bahwa dia jadi tumbal atau apa gitu, atau hubungan dengan bunga kantil. Gue nggak bisa memastikan itu. Cuman menurut tetangga gue, kalau dihubung-hubungin mungkin ini karena dia matinya kecelakaan karena buat tumbal, terus gue mainin bunga kantilnya, terus gue didatengin. Itu menurut dia. Gue juga nggak bisa analisa. Kalau kata gue sih suges karena isu atau rumornya yang terbahas di sekitar lingkungannya, kalau membangun perasaan dia ya. Ngebangun perasaan dia, ditambah lagi dia ngerasa punya kemelekatan sama keluarganya, sama Pak Kusno tadi itu, jasadnya, karena dia mainin si bunga itu. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya apa-apa ya. Nggak ada hubungannya apa-apa. Tapi kalau bokap gue meninggal aja, gue juga mainin. Iya kan? Iya. Tapi kalau dia sih, menurut dia, kemunculan yang kedua, gue belum tidur. Gue ngeliat banget. Tapi kalau yang pertama emang gue setengah tidur. Oke. Setengah tidur. Tapi kalau kemunculan kedua, gue belum tidur. Gue masih shock dengan penampakan pertama gitu. Gue berusaha merem. Dia malah muncul di dalam kamar gitu. Nah, terus di hari-hari kemudiannya? Enggak, dia cerita cuma gitu doang. Oh, jadi cuma di malam pertama doang? Di malam pertama doang. Gitu. Kalau menurut dia sih, kemunculannya di malam itu. Malam-malam berikutnya enggak. Dia tuh tadinya jadi tahlilan nggak sih? Dia tahlilan. Setelah pulang dari tahlilan. Iya. Gitu. Feeling gue sih, karena kebawa sugesti sama rumor. Ya. Udah gitu, dia mainin ya bunganya. Gue juga baru denger sih soalnya kalau emang nggak ada mitos atau nggak ada ini ya? Nggak tahu sih kalau masyarakat setempat ada mitos itu, gue nggak ngerti ya. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu kan kalau yang datengin yang punya urusan belum kelar ya. Nah itu dia. Ya kan. Itu pun sebenarnya bisa dibilang faktor psikologis juga. Kayak misalnya biasanya pasangannya meninggal. Oke. Ya kan. Kayak masih ada yang ngeganjal di perasaan pasangannya gitu. Tapi kalau menurut lu, penampakan itu sebenarnya gimana sih ya? Apa cuman sekedar halusinasi seseorang, atau memang sebenarnya penampakan itu bener-bener ada? Gua sih, menurut versi gua ya. Betul. Kalau misalnya salah, mohon maaf nih. Menurut versi gua, sah-sah aja lah. Iya. Itu tuh kayak energinya mungkin bener ada. Betul. Itu pun kita juga nggak bisa memvalidasi karena harus ada media pengukurnya dong. Karena kan bentuknya energi kan. Energi otomatis harus ada yang bisa diukur dari energinya. Nah, kalaupun energinya ada, dia mempengaruhi indrawi kita yang sesuai sama rekaman-rekaman apa yang ada di dalam kepala kita. Otak. Mewujud. Jadi emang wujudnya dari alam pikiran kita. Betul, dari alam bawah sadar kita. Makanya kenapa alasannya kok hantu di Indonesia nih beda, sama di luar negeri beda gitu. Tapi ada kemiripannya sih kalau si mbak-mbak itu. Yang mbak-mbak
Mbak kun itu. Itu kan Kayak Ju-on di Jepang, mirip loh. ya di Asia Pak, di Asia ya pada Betul. umumnya kan gitu. Tapi kan istilahnya juga beda ya. Istilahnya beda, cuman apa namanya, visualnya kurang lebih mirip. Visualnya kurang lebih mirip. Karena ya memang apa namanya? Secara kultur kan kalau Asia tuh banyak kemiripan. Ya kan? Secara bajunya, perawakannya, apa segala macam. Pola pikirnya juga. Pola pikirnya juga. Jadi itu yang membuat ada kemiripan satu sama lain gitu. Kecuali kalau ada 3 atau lebih dari 1 yang melihat sama di waktu dan tempat yang sama. Itu bisa jadi tipuan visual. Fata Morgana. Fata Morgana aja sendiri loh orang. Oh iya ya. Iya, Fata Morgana tergantung orang yang ngalamin ini siapa. Iya gitu. betul. Terus bisa jadi sebuah rekayasa. Rekayasa. Kayak waktu itu kan sebenarnya sempat viral tuh di media sosial. Gue sih sempat lihat ya. Jadi ada oknum yang entah kenapa kepikiran buat ngerjain orang yang melintas di. Oke. Ya. Jadi dia bikin boneka-bonekaan lah atau apa gitu. Ya kadang-kadang kan kalau kita yang pulang tengah malam capek, setengah ngantuk, sebenarnya kan kita dituntun pulang itu sama alam bawah sadar ya, nggak bener-bener aware gitu. Pada saat kita ngelihat sesuatu yang kayak gitu, ini janggal nih, pikiran kita merelatekan sama hal-hal yang goib. Iya, gua ada sedikit tambahan mungkin ya. Indra kenal dong lo? Ya, ada lo. Ya, dia tuh lokasi syuting dia terus harus melewati yang menurut orang-orang situ emang serem, angker karena sering kecelakaan. Daerah? Sekitar puncak lah. Oke. Agak ke dalam gitu. Oke. Orang kalau lewat situ takut. Nah, dia juga tersugesti. Ketika itu dia berdua driver dong. Tapi dia naik motor nggak naik mobil, dia dibonceng. Driver bawa motor depan. Indra tuh denger kayak ada kepakan sayap. Pok terbang deketin dia. Dan dia sadar begitu dia lihat, ya itulah si Mbak Kun itu terbang. Di atasnya? Di atas terbang, terus sampai terbang tinggi di atas pohon nemplok begini. Katanya Indra. Nah si supirnya nggak ngeliat, Indranya lihat. Nah itu kan salah satunya. Ayo Pak jalan cepet gitu. Ada apa? Udah cepet Pak. Ya saya juga ngerasa gak enak. Udah cepet gitu doang. Supirnya cuma bilang, ya saya juga ngerasa gak enak. Gitu. Sementara itu berarti deket banget. Gitu. Deket, terbang di atas kepalanya Indra. Itu. Nah ya itu si yang satu ngelihat, yang satu nggak ngelihat. Gitu. Entah itu sugesti, halusinasi, atau emang benar. Iya. Yang satu bisa ngelihat, yang satu enggak. Itu kan mungkin dia menunjukkan wujudnya itu kepada yang dia mau aja kali ya. Iya. Karena kalaupun ngelihatnya bareng-bareng, masih bisa ada alasan yang namanya sugesti itu menular. Bisa. Kayak apa ya? Kita tahu kan maksudnya kan sugesti yang menular gitu ya. Misalnya lu lihat sesuatu, ih keren ya gitu. Atau misalnya ih jelek ya. Padahal orang kedua atau orang ketiga jadi yang kita terpengaruh tertentu itu sebenarnya tidak punya reaksi apa-apa terhadap itu. Betul. Tapi karena pengaruh dari narasumber yang pertama, terpengaruh. Dia kegiring tuh. Ya. Oh iya ya gitu. Karena dia nggak sempat berpikir. Yang paling cepat pengaruh masuk ke dalam kupingnya atau keindrawiannya dia, itu yang menimbulkan orang itu bereaksinya seperti itu gitu. Gitu sih. Tapi mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman tentang penampakan boleh sih kirim-kirim cerita ke kita. Nanti bisa mungkin kita visualkan juga kalau ada budgetnya. Benar-benar. Divisualin, maksudnya yang pernah ngerasain penampakan by tidak apa ya, yang bukan sekelibat gitu. Betul. Atau di ekor mata gitu. Tapi yang benar-benar kalian ngalamin berhadapan gitu, dan di kondisi yang kalian sadar. Bukan di kondisi setengah tidur atau itu coba jelasin ke kita gitu, fenomena itu tuh menurut kalian sendiri juga apa? Kalau pendapat gue kayak tadi halu ke bawah sugesti pikiran gitu. Ya. Lu sendiri menurut lu gimana? Ya jangan sampai sih, sampai sekarang sih gue belum pernah ngalamin. Belum pernah lihat kan? Jangan sampai.
Jangan sampai terhalusinasi. Iya, gitulah makanya. Lu juga gimana? Gue juga enggak. Jangan sampai lah. Enggak. Meskipun kita sama-sama pernah ngalamin hal yang sama ya. Pernah. Cuman kan Tidur di hutan. kita tidur di hutan apa segala macam. Cuman itu juga sebenarnya ada hal-hal yang bisa dijelasin, ada hal-hal yang emang mungkin ya emang magis aja gitu. Karena kan tempatnya di tempat itu ribuan nyawa melayang kan waktu itu kan. Oh, oke ya. Iya kan? Iya kan? Bahorok kan? Penasaran? Bahorok. Itu tuh. Ntar kita bikin episode ini lucu kali. Bisa kita bikin episode. Tapi episode sekarang sih cukup. Oh iya, cukup. Dari gua. Yaudah, kalau gitu kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Kirim cerita ke email di sini. Betul. Sampai ketemu di OTT next episode. Ciao. Yes.